Nah, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran direct instruction dan tentunya kita tidak sendiri nih. Nah, oke, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial dari Universitas Pattimura. Tamu kali ini adalah mahasiswa semester 3 yang sudah mempelajari dan mendalami itu tentang model pembelajaran direct instruction yang kita bahas kali ini. Wah, keren banget nih, dari penasaran nih. Siapa sih tamunya? Nah, iya kan teman-teman, di rumah pasti penasaran ya. Siapa sih tamunya hari ini? Nah, gak usah pakai lama nih. Kita panggil tamu spesial kita hari ini. Kak Dea. Halo semuanya. Nah, jadi kakak kan hari ini tamu spesial kita nih. Pasti teman-teman yang ini benar-benar baru kenal. Siapa sih kakak? Kita persilakan kakak buat perkenalan dulu. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Dea Frida. Aku dari Universitas Pattimura, di semester 3. Nah, kali ini aku lagi mempelajari tentang model pembelajaran yang terutama yang akan kita bahas hari ini ya, model pembelajaran yang Indonesia. Dan semoga pembahasan ini berjalan dengan baik semuanya. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja ya kak. Karena kita hari ini penasaran nih sebenarnya apa sih itu model pembelajaran di OSS. Nah, oke, jadi dari buku yang aku baca yaitu di model pembelajaran negara Society Manual karya Manida dan Pembangunan Pansasari, yaitu model pembelajaran instruction adalah sebuah model pembelajaran yang mana fokusnya itu kepada energi yang diberikan kepada siswa, yaitu dia bersifat sistematis, terstruktur sampai eksplisit. Nah, jadi pendekatan ini itu dirancang untuk memberikan panduan yang jelas kepada siswa dalam memahami konsep atau keterangan tertentu seperti itu. Oh, jadi model di instruction ini seperti teacher center gitu ya kak? Iya, benar banget. Dikarenakan pembelajaran itu lebih cenderung kepada guru yang memberikan materi ketimbang siswanya yang aktif dalam belajar seperti itu. Nah, oke Kak. Jadi di sini pasti model pembelajaran itu kan pasti punya karakteristik atau ciri khas tersendiri ya. Nah, kira-kira untuk karakteristik dari pembelajaran direct instruction ini apa ya Kak? Oke, jadi untuk ciri khas dari instruction sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu model pembelajaran yang mana itu guru menjelaskan materinya secara langsung dan guru memberikan instruksi kepada siswanya. Nah, jadi di sini itu lebih terkonsep kepada guru yang menjelaskan setiap mata pelajaran yang dikarenakan biasanya pembelajaran itu kan bersifat jelas singkat ya, begitu. Nah, jadi di instruction ini lebih kayak guru menjelaskan materi agar semua materi yang akan dibahas cepat selesai. Lalu yang kedua adalah terstruktur yang mana dalam direct sendiri itu pembelajaran itu disusun melalui langkah-langkah. Jadi contohnya itu seperti dari pembelajaran yang mudah hingga pembelajaran yang susah, itu agar melatih siswa juga agar mereka memahami dasar-dasar itu lebih dahulu, lalu kemudian mereka lebih berkembang lagi dan mempelajari yang mungkin lebih spesifik atau lebih. Kemudian ada juga ini yaitu praktik berulang. Jadi dari instruction itu lebih memberikan kesempatan siswa untuk berlatih berkali-kali agar siswa ini pemahamannya semakin kuat, tidak lupa gitu. Karena kan diulang terus. Nah, jadi siswa itu akan oh iya jadi semakin ingat seperti itu. Lalu kemudian ada juga feedback terkait dengan pembelajaran, yaitu guru harus sering memberikan tanggapan kepada siswanya gitu. Jadi ketika siswanya bertanya, guru memberikan tanggapan, atau ketika mungkin ada siswa yang kayak malu-malu gitu ya, jadi dia sulit bertanya atau bagaimana gitu. Nah, guru itu harus peka, yang mana guru harus memberikan pertanyaan juga kepada siswanya. Tapi yang kita salahnya di mana intinya antara siswa dan guru itu harus memiliki
Kemudian direction juga itu melibatkan kelompok kecil. Nah, jadi guru itu ketika melakukan pembelajaran kalau bisa memberikan kelompok kecil, yang mana pasti kan siswa itu pemahamannya beda-beda ya. Ada yang misalkan belum paham, ada yang belum, gitu. Atau mungkin ada yang paham nih tapi masih ragu ya, gimana sih ini bener gak sih gitu. Nah, jadi guru bisa seperti membuat kelompok yang berdasarkan anak yang sudah bisa dengan dicampur anak yang mungkin pemahamannya kurang bisa. Itu lalu guru akan memberikan instruksi, suatu instruksi dari pembelajaran, lalu bisa nih yang pinter nanti ngajarin atau intinya berbagi ilmu lah, biar pemahaman mereka itu bisa sama atau mereka bisa gimana ya, jadinya sama lah pemahamannya gitu, pemikirannya bisa sama. Lalu guru juga harus sering memberikan evaluasi kepada siswanya. Jadi guru itu harus memberikan seperti misalkan nih lembar pertanyaan atau tugas gitu, itu kan akan dievaluasi. Nah, jadi guru ini bisa tahu di mana nih siswa yang benar-benar udah paham atau lalu misalkan ada yang salah nih. Nah, di bagian mana sih yang perlu diperbaiki gitu. Pasti kan ada keliru ya, kita pasti kalau jawab pertanyaan itu kan pasti ini bener gak ya gitu, kalau kita gitu. Nah, dengan evaluasi ini sang siswa juga tahu bahwa ternyata aku kurang paham nih di materi ini gitu. Jadi dengan evaluasi itu siswa akan lebih mengambil ternyata kurang di sini, dan itu juga bisa memberikan seperti perhatian khusus kepada siswa-siswa yang sebesar kurang paham atau kurang dalam aktif dalam pembelajaran seperti itu. Lalu ada juga karakteristik dari diri tersebut itu dia memiliki tujuan yang jelas. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran itu tuh harus jelas. Kita harus melakukan pembelajaran itu secara jelas ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, kenapa harus kayak gitu? Atau siswa itu nggak bingung teman-teman. Jadi kayak karena kita kan belajar itu kayak ngapain sih kita belajar ini? Emang ini guna di nanti kita kehidupan sehari-hari? Emang ini berguna? Nah, pasti kan ada siswa yang mungkin kayak gitu ya, pastinya ya. Kita pasti juga mungkin kayak gitu. Jadi diperlukannya memberikan tujuan pembelajaran itu kepada siswa. Jadi bisa kita belajar tentang rangka nih, rangka tubuh. Nah, kita kasih tahu kepada siswa, kenapa sih kita belajar rangka tubuh gitu. Nanti contohnya seperti ya kita tahu gimana sih anatomi dari manusia, gimana sih cara menjaga tubuh itu kayak gimana gitu. Terus gimana sih olahraga apa sih yang cocok buat rangka kita biar kita tuh tetap sehat gitu. Nah, jadi siswa tuh kayak oh iya, jadi aku harus memahami materi ini nih biar aku bisa hidup sehat, biar aku bisa jaga tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian ada juga guru itu harus mempunyai bahan ajar dan materi yang jelas gitu. Jadi bahan ajar yang dibuat itu jangan cuma asal-asalan gitu. Jadi harus sesuai dengan karakteristik siswa dan juga harus sesuai dengan pembelajaran yang sedang dilakukan begitu, dengan kebutuhan siswa juga gitu. Dan materinya juga nggak boleh ngambil dari asal-asalan ya, tapi dengan panduan referensi yang jelas begitu. Agar siswa juga nggak bingung kayak kemarin kok kita belajar materi ini, sekarang materi ini sih gitu. Emang nyambung yang kemarin ini? Nah, itu kan. Jadi materinya itu harus pas gitu dengan yang kemarin. Lalu guru juga harus bisa memainkan materi yang kemarin dengan yang sekarang, lalu dicontohkan kehidupan nyata gitu. Jadi pembelajarannya itu dimakan dengan guru seperti itu. Terus ada juga yaitu seperti tadi ya, guru mengajarkan pertanyaan gitu. Jadi guru harus sering-sering memperhatikan siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa. Kamu pahamnya dari mana? Yang susah yang mana? Susahnya belum paham. Nah, itu harus sering-sering ditanyakan ya. Karena siswa itu mungkin nggak paham, tapi karena nggak ada kesempatan untuk bertanya, ya udah mereka diem aja gitu, karena nggak dikasih kesempatan. Jadi si guru ini harus sering-sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan bahwa oh ibu saya belum paham di bagian ini nih. Gitu. Jadi siswanya juga jangan takut-takut kalau sudah diberikan kesempatan seperti itu. Lalu ada juga pada awal pembelajaran itu siswa harus mengikuti instruksi yang diberikan guru. Mungkin instruksinya sudah lebih kayak harus ini fokus kita belajar ini ya. Intinya pembelajaran yang berlangsung itu sang siswa itu harus mengikuti apa yang
setelah siswa sudah paham mengenai dasar-dasarnya dan dasar-dasar materi yang sudah paham, mereka akan diberi kepada pembelajaran yang mungkin agak sedikit susah. Lalu mereka akan diajarkan mungkin diskusi kecil, atau mereka disuruh kayak cari materi ini, cari materi itu gak apa-apa, karena hal ini juga mengajarkan kepada siswanya agar mereka berkembang dan bisa mencari materi atau menyelesaikan secara mandiri. Jadi tidak tergantung kepada si teacher ini, jadi tidak tergantung kepada guru terus gitu loh. Jadi mereka juga aku kayaknya harus belajar ini dulu nih biar besok aku paham gitu. Jadi gak guru melulu gitu lah yang mencari apa. Mungkin itu karakteristiknya yang dapat aku sampaikan dengan aku baca sih. Ya begitu ya Kak. Jadi pembelajaran ini dilihat-lihat cocok untuk anak-anak dan di kelas rendah yang misalkan kelas 1, 2, 3 atau bahkan di sekolah TK. Dan biasanya menjadi teacher itu sebagai center di pembelajaran itu. Itu benar banget ya, dikarenakan itu anak-anak kelas 1, 2, 3 atau bahkan anak-anak TK itu kan masih di tahap awal pembelajaran ya. Jadi mereka tuh masih belum bisa mencari materi pembelajarannya itu secara sendiri. Nah, jadi diperlukannya ini agar pembelajaran itu terarah, terstruktur dan bisa dimengerti sendiri. Jadi direktur sendiri juga biasanya diterapkan di kelas-kelas rendah sih, karena kan pada anak-anak yang belum bisa cari materinya secara mandiri gitu kan. Karena apa sih Kak kelebihan dan kekurangannya? Pasti semua model itu nggak selalu perfect ya Kak? Nah, jadi aku di sini sebagai ketua guru ya. Kalau dari pertama itu sang guru bisa mengontrol mata pembelajaran. Jadi guru itu bisa dari mana sih pembelajaran ini dimulai sampai nanti grafiknya mengontrol sejauh mana pembelajarannya akan dimulai gitu. Jadi guru kan sudah pasti tahu nih karakteristik siswanya seperti apa. Dan jadi untuk pembelajaran dari guru sendiri pembelajarannya itu guru bisa pembelajaran itu muatannya sama aja sih gitu. Jadi mereka kan kontrol muatan dari pembelajaran itu. Jadi untuk yang kedua itu pada pembelajaran dari guru itu bisa dibilang cukup efektif ya. Jika pembelajaran yang dilakukan itu luas, tapi waktu yang diberikan itu sedikit gitu. Jadi ada pembelajaran ini cukup efektif bila harus misalkan kita harus belajar tentang makan, apa itu kan baru sekali ya. Tapi waktu yang diberikan itu misalkan cuma 20 menit, 30 menit, itu kan diukur dari psikologi anak ya, dimana anak itu nggak bisa belajar lama-lama. Nah jadi pembelajaran dari education ini cukup terbilang efektif dikarenakan gurunya itu yang memberikan anak memberikan materi begitu. Jadi ini bisa terbilang cukup efektif untuk pembelajaran dalam waktu yang singkat. Oke, untuk yang ketiga sendiri itu jadi sang siswa itu tidak perlu seperti mencari materi lagi, dia tidak mendengarkan gurunya menjelaskan saja. Jadi untuk anak kecil mungkin kalau misalkan disuruh mencari materi sendiri itu ribet ya, apalagi dengan waktu yang sedikit gitu kan. Jadi model education ini juga bisa menunjukkan kepada siswanya yang mana siswa itu tidak perlu lagi mencari materi atau apa yang akan dipelajari dengan itu. Jadi sang guru itu tinggal menjelaskan ini materi kita hari ini, kenapa belajar ini, lalu guru akan memberikan instruksi seperti mengerjakan ini atau program ini atau ini yang tidak. Jadi siswa tidak harus memikirkan rencana seperti apa sih selanjutnya kalau kita terjadi materi apa sih, kita harus belajar apa sih, ini ya kita sudah tidak perlu memberikan hal itu lagi. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat adalah yang mana model pembelajaran direktur ini juga bisa kemungkinan diterapkan di kelas yang dengan siswa itu banyak gitu. Jadi gak mungkin kan ya kalau semisal di kelas rendah terus mereka yang masih kesusahan dengan mencari materi secara mandiri gitu kan. Jadi model direktur ini cocok untuk kelas rendah dengan kapasitas siswa yang terbilang banyak begitu seperti itu. Next, tapi untuk kekurangannya yang pertama itu sendiri, jika siswa tidak memiliki keterampilan mendengar dan menerima
baik, maka akan sulit juga ya dalam belajar ini gitu. Jadi diperlukan banget di sini sang guru itu mengasah keterampilan mendengar dan menyimak siswa. Jadi ketika penerapan belajar model Indonesia ini diterapkan di kelas, sang siswa itu sudah mempunyai keterampilan mendengar dan menyimak dengan baik gitu. Kalau enggak, ya itu kesulitannya akan siswa itu sulit menimba belajar yang diberikan. Terus apalagi siswanya akan mungkin ada yang tidak cepat paham, ada yang mungkin sama sekali dalam karena belajar siswa itu setiap siswa itu berbeda-beda ya. Mungkin ada siswa yang suka belajar sambil bermain, ada siswa yang lebih suka belajar sambil eksplor, bisa di luar sana. Jadi belajar Indonesia ini juga kalau dibilang itu cukup sulit untuk siswa yang mempunyai keterampilan menyimak dan mendengar kita. Lalu kemudian kekurangan yang kedua itu model Indonesia itu lebih ke komunikasi satu arah ya, karena cuma gurunya aja nih yang kasih apa pembelajaran gitu, jadi cuma set ngasih pembelajaran gitu, jadi lebih ke kayak satu arah aja gitu. Kita nggak menjadi siswa yang bisa memahami juga kan, jadi kebetulan satu arah ini juga cukup sulit, apalagi anak kita cukup bosan gitu kan. Jadi kekurangannya di situ, karena satu arah itu mungkin kita terus nanti agak bosan, terus nanti mereka nggak mau dengerin lagi gitu, terus mereka udah sama gurunya sendiri. Apalagi anak kecil kan, mereka sering kayak tadi tiba-tiba berantem nih, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Nah, jadi pembelajaran dari Indonesia ini juga agak kurangnya di situ. Terus jadi untuk kekurangan yang kedua itu yang mana guru itu pengalaman siswa itu kurang gitu. Jadi kan karena satu arah nih, kita tuh kan jadi nggak tahu nih anak ini benar-benar atau enggak ya gitu. Anak ini benar-benar perhatian atau enggak ya gitu. Maka kan ini cuma satu arah gitu. Jadi kayak mengontrol pengalaman siswanya itu agak kurang. Itu kan evaluasi secara terus atau praktik secara berulang-ulang gitu. Jadi agar mereka itu di situ terbantu agar ternyata anak ini paham dengan baik. Tapi itu nggak 100% kita bisa ya, soalnya kan kalau biasanya itu kan biasanya ada di istilah nyontek. Nah kita kan jadi kurang tahu nih anak ini tuh benar-benar paham atau justru nyontek-nyonteknya nih gitu. Nah jadi itu kekurangannya itu di situ karena belajar satu alam. Wah, jadi di sini kita makin paham ya kalau solusinya ini tidak 100% efektif. Dan ternyata yang mana di sini itu kita sebenarnya menjadikan siswa maupun gurunya. Yang siswa ini hanya nanti susah memahami kalau sudah disalahkan, dia tidak boleh mendengar dengan baik, dan guru pun akan kesulitan memahami sejauh mana sih karena hanya urus saja yang memberikan informasi, sedangkan guru tidak mendapatkan imbal balik dari siswanya. Begitu ya, Dek? Iya, benar. Jadi kurang efektifnya itu ya. Jadi diperlukannya seperti kombinasi model pembelajaran. Jadi di model pembelajaran itu tidak hanya, maksudnya dalam pembelajaran itu kita nggak boleh berpatokan kepada model pembelajaran ini aja. Jadi bisa aja di dalam model pembelajaran lain seperti kooperatif atau business learning seperti itu. Jadi agar nggak monoton gitu, pembelajarannya itu modelnya itu gitu aja. Gitu kan siswa juga kalau saat dalam setahun belajar pada model itu kan mereka juga pasti bosan ya gitu. Jadi tentunya dicampur gitu, atau pembelajaran yang model bermain gitu, itu juga bisa sekali gitu. Jadi nggak boleh terus-terusan pakai model pembelajaran ini gitu. Oke Kak, dari yang aku baca-baca ini setiap model pembelajaran itu pasti ada singkatnya ya. Ini dalam model pembelajaran di deskripsi model itu apa aja Kak? Oke. Nah, jadi di sini kita kembali dulu ya antara singkat sendiri itu seperti langkah dalam proses pembelajaran gitu. Jadi dia bersifat lebih sistematis dan struktur. Nah, singkat ini juga membantu guru agar lebih mudah ketika menerapkan model pembelajaran ini ke siswa gitu, karena sudah terstruktur tadi. Jadi lebih ke langkah gitu aja sih, langkah mengajar gitu. Tapi pakai model dari interaksi ini. Jadi untuk sintaks di
ada beberapa ya. Yang pertama itu menyiapkan kegiatan pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus tadi ya. Jadi guru itu harus menyiapkan nih kegiatan-kegiatan apa aja yang harus dia akan dilakukan ketika pembelajaran gitu. Itu juga disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga psikologi siswa dan siswa. Jadi harus disesuaikan. Kemudian yang aku bilang tadi harus menyampaikan tujuannya. Jadi harus dikasih tujuan agar siswa itu nggak bertanya-tanya lagi. Emang ini bakal berguna untuk kita nantinya? Emang ini gunanya nanti di bagian apa sih gitu? Jadi dengan kita menyampaikan tujuan ini, jadi para siswa itu juga paham mengapa dia mau belajar pembelajaran ini. Lalu yang kedua adalah demonstrasi. Dari itu harus bisa mendemonstrasi pendahuluan, yang mana sang guru itu harus bisa membuka pembelajaran itu dengan seperti memberikan motivasi, memberikan apresiasi seperti itu agar siswa itu lebih semangat ketika melakukan pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penerapan materi atau presentasi lah. Jadi guru itu harus menjelaskan materi itu secara langsung dan sistematis. Jadi nggak boleh nih habis definisi tiba-tiba nanti udah loncat kemana. Nah, jadi pembelajaran itu harus bersifat sistematis dan struktur gitu. Itu juga kan biar siswanya itu nggak bingung gitu. Jadi guru itu harus menyampaikan materi itu secara. Yang ketiga yaitu membimbing atau pelatihan. Jadi sang guru ini harus memberikan seperti tadi membimbing siswa yang belum bisa atau membimbing siswa yang masih kayak takut. Jadi di sini itu guru harus bisa membimbing siswa tersebut hingga dari kayak mengeluarkan ini menjadi itu seperti itu. Lalu memberikan dalam pelatihan seperti tadi, yang mana terus-terusan mengulang pembelajaran dengan pelatihan seperti soal, tugas, PR, itu kan agar siswa ini apa ya bisa dibilang ingat terus gitu satu materi yang diajarkan. Dan kemudian yang keempat adalah pertanyaan dan respon. Nah, jadi di sini itu guru harus seperti berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada siswa lalu merespon siswa seperti itu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan kuis atau biasanya kalau kuis ini kan siswa langsung kayak cepetan gitu kan, nanti kalau misalkan dengan ibarat nanti dikasih nilai ini lebih gitu. Nah, pasti kan siswa akan oh iya mereka akan berusaha mengingat materi yang dia pelajari tadi seperti itu. Jadi mereka akan lebih tertarik gitu. Nah, itu juga seperti metode agar siswa lebih tertarik ketika pembelajaran juga gitu. Jadi harus sering-sering dikasih pertanyaan gitu. Nah, guru juga harus meresponnya itu dengan cara yang baik. Kalau misalkan siswa salah, nggak langsung salah gitu nggak boleh. Harus misalkan kayak kamu tepat nih yang lain gitu, tapi dengan penolakan dengan secara pelan-pelan. Sesuatu itu tidak merasa kayak trauma kalau pertanyaan salah. Nah, kemudian yaitu praktik. Jadi di model belajar itu harus praktik ya, biar tidak terlalu nakal banget. Dan praktik ini dilakukan siswa seperti bagaimana sih menerapkan ini di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan tentunya dengan biasa dulu ya. Jadi siswa yang nanti disuruh kayak semisal berlari yang benar tuh gimana sih gitu. Nah, siswa itu kita untuk dipraktikkan. Nah, kalau salah kita berikan gitu. Jadi dia nggak akan terus-terusan keliru begitu. Jadi harus bisa mempraktekannya di kehidupan kita itu seperti apa gitu. Bila salah ya kita gunakan gitu. Kemudian ada pengukuran kinerja. Nah, yang mana pengukuran kinerja ini biasanya itu dilakukan ketika materi itu udah selesai ya, sama buat satu selesai. Itu biasanya kan ada tes gitu ya. Kita pelajarin apa sih yang dipelajari dari bab 1 itu, dan kita kasih tes. Benar nggak mereka ini paham nggak di sini gitu. Nah, itu juga kita sebagai guru bisa tahu di mana itu siswa yang paham, siswa yang paham materi ini, mana yang kurang. Nah, itu nanti bisa diberikan bimbingan lagi seperti itu. Biasanya beberapa kayak tes-tes begini biasanya dilakukan di akhir bulan atau tengah semester atau akhir semester ya. Jadi hal ini juga harus dilakukan agar sang siswa itu lebih giat belajar dengan mengingat apa materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan gitu. Lalu untuk selanjutnya yaitu memberikan umpan balik atau feedback ya. Yang mana di sini yang dimaksud itu ketika
pasti kan guru itu cek nih mana yang benar mana yang salah nih. Nah setelah itu guru memberikan pembelajaran ternyata kamu masih salah di bagian ini, kamu nanti belajar lagi ya. Yang ini kamu salah di bagian ini gitu. Kalau bisa ada sesuatu itu berperasaan lalu dilakukan secara antara siswa dengan guru saja. Jadi misalkan ada siswa yang benar-benar nilainya anjlok banget nih, tadi dibilang kayak kamu lebih giat belajar lagi ya, kamu di sini itu masih kurang gitu. Jadi memberikan pembelajaran kepada pembelajaran sendiri. Lalu yang kedua adalah reinforcement atau penguatan. Jadi di sini tuh guru dapat memberikan penguatan positif kepada siswa untuk menghargai usaha kita sendiri gitu. Nah di sini juga ada siswa itu percaya diri ketika melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu salah, itu gak apa-apa gitu, daripada kamu tag temenmu, itu kan bukan hasil dari kamu sendiri nih. Kamu gak bisa mengukur diri kamu itu sebenarnya udah dari mana sih kemampuan kamu begitu. Jadi memberikan kesempatan seperti itu, atau lebih juga bisa guru memberikan penguatan materi lagi gitu. Maksudnya itu lebih penguatan dari lagi. Jadi selain penguatan materi, penguatan secara psikologis juga perlu dilakukan. Siswa itu percaya diri, oh harusnya dia nggak salah, ini kan hasilku gitu, nggak apa-apa, nanti aku bisa belajar lagi kok kalau salah gitu. Jadi mereka nggak takut gitu loh kalau ambil keputusan gitu. Jadi mereka berani bertanggung jawab atas keputusannya dan berani bertanggung jawab dengan apa yang mereka seperti itu. Lalu yang kemudian adalah pengulangan gitu. Pengulangan ini sebenarnya nggak harus banget dilakukan ya, tapi hal ini juga perlu dilakukan ketika satu siswa itu lebih, maksudnya dari satu kelas ini banyak yang nggak paham nih. Aduh ini kan harus perlu pengulangan materi gitu. Jadi pengulangan ini dilakukan ketika banyak sekali siswa yang masih kurang. Sebenarnya jika satu dua itu juga tidak apa-apa jika melakukan pengulangan seperti itu. Ini juga agar materi itu jika diulang mereka akan lebih oh iya deh ya benar, mereka lebih kayak lagi gitu. Jadi pengulangan ini bisa dilakukan bisa tidak. Kemudian itu juga ada evaluasi akhir. Nah evaluasi ini tuh harus dilaksanakan agar sejak mulai guru itu tahu sejauh mana siswa itu sudah memahami materi yang sudah diberikan dari awal ke akhir gitu. Jadi evaluasi akhir ini perlu banget dilakukan ya, dan kayak hari ini benar-benar paham juga sih sama yang disampaikan. Kalau enggak, apa sih yang jadi kendala dari siswa ini bisa memahami materi, kendalanya di mana, apa yang perlu diperbaiki, apa mungkin yang kurang itu siswanya atau cara pembelajaran yang salah. Dan jadi evaluasi akhir ini diperlukan agar seperti guru dan siswa itu sama-sama berefleksi gitu. Jadi gurunya harus memperbaiki di mana harus yang salah atau mana yang salah mengajarnya atau memperbaiki materinya. Nah siswa juga harus ternyata aku kurang nih di sini gitu. Jadi aku harus belajar lebih giat lagi biar aku bisa jadi kayak evaluasi itu lebih penting sekali ya. Itu yang selanjutnya yaitu refleksi yang saya bilang. Jadi refleksi itu juga perlu agar antara siswa dan guru itu saling memperbaiki mana yang salah. Lalu yang kemudian itu adalah penilaian diri begitu. Jadi siswa itu diminta untuk melakukan penilaian diri setelah refleksi tadi seperti waktu ternyata kurangnya di sini. Tapi dengan kayak gimana ya? Seperti itu tuh bukan berarti bikin siswa karena ya itu agar aku kurangnya di sini guru, aku kurang begini, aku nggak suka sama ini. Agar siswa itu lebih terbuka lagi gitu. Jadi kayak guru itu jadi tahu ternyata siswa itu lebih suka belajar kayak gini loh. Besok aku kasih model dari dia atau model belajar kayak gini lah cara mereka begitu. Jadi penilaian di sini itu perlu dilakukan juga agar saling memahami antara siswa dan guru dan agar bisa mengajarkan kelas ini. Mungkin itu yang
Ya, ya, benar banget. Jadi untuk anak-anak di kelas muda itu kan pasti perlu bimbingan ya. Jadi bisa dibilang ini lebih cocok untuk anak-anak di kelas muda gitu. Karena untuk anak-anak kelas kalau yang udah di kelas atas tuh kayaknya mereka bakal bosen sih. Aku yakin sih mereka pasti kurang suka sama model pembelajaran kayak ini. Apalagi ini kan cuma kayak kita center dulu ya. Jadi mereka pasti cepet bosen gitu. Jadi ini lebih cocok ke anak-anak kelas muda gitu. Tapi selain itu juga ternyata model pembelajaran ini juga mempunyai kekurangan, yaitu komunikasi yang cenderung mengakomodir gaya belajar yang berbeda dan serta bisa buat siswa itu lebih pasif, kan? Bosan apabila untuk siswa yang punya keterampilan, mendengar dan menyimak untuk bisa dibilang rendah atau kurang ya. Iya, benar banget. Wah, gak berasa banget obrolan kita hari ini seru banget ya. Dan pastinya banyak itu yang kita ambil tentang model pembelajaran direct insisten. Oke, sebelum aku tutup, aku minta closing statement dari Kak Dea. Oke. Closing statement itu sedikit aja ya. Jadi aku mungkin akan kasih tahu kalau direct insisten itu sebenarnya model pembelajaran yang sangat ngebantu guru ya. Yang mana itu model pembelajaran itu lebih terstruktur, lebih sistematis gitu ya. Jadi mungkin guru-guru di luar sana, apalagi yang mengajar di kelas rendah, bisa menggunakan model pembelajaran ini untuk mungkin untuk awal-awal pembelajaran saja ya, karena ini kan lebih cenderung ke pemahaman dasar-dasar. Jadi ini bisa dilakukan, tapi dengan catatan bahwa model pembelajaran ini tuh harus bisa dilakukan seasik mungkin gitu. Jadi sekreatif mungkin guru yang melakukan model pembelajaran itu harus kreatif agar siswanya itu nanti tidak pasif dan berusaha gitu. Dan juga model pembelajaran ini tuh tidak boleh dilakukan secara terus-terusan, jadi harus diselingi dengan model